Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Puji Lestari akan membersamai Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar bersama Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyapa ribuan relawan pendukung paslon Amin di Surabaya dalam acara rapat konsolidasi kader dan relawan. Muhaimin yang fokus pada kesejahteraan petani dan guru ini yakin bisa meraih kemenangan mutlak di Jawa Timur. Yang ketiga, tidak pernah hampir sulit para petani kita. Ribuan kader PKB dan Partai Koalisi Pasangan Amin serta relawan pemenangan memenuhi gedung DBL Arena Surabaya menyambut calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar. Cawapres nomor urut 1 ini hadir bersama Yusuf Kala, mantan Ketua MK Hamdan Zulfa, serta para pengurus dan anggota DPR dari Partai PKB. Hadir pula dari Partai Pengusung Nasdem dan PKS serta Partai Umat. Dalam orasinya, Muhaimin menekankan pada kesejahteraan guru dan petani. Persoalan kelangkaan pupuk dan harga jual petani menjadi perhatian program kerja Amin. Begitupun dengan kesejahteraan guru, mengingat baik Anies ataupun Muhaimin besar di lingkungan keluarga pendidikan. Selalu survei-survei ini diletakkan nomor 3, tapi itu kita jadikan motivasi, penyemangat. Kita tidak usah membahas nomor 3 atau nomor 2 dulu. Yang paling penting adalah kita jadikan semua survei itu evaluasi supaya bergerak cepat lagi. Pak JK alhamdulillah beliau asli Jawa Timur, kemudian bisa menyaksikan sekaligus memberikan dukungan moral meskipun beliau tidak bisa sambutan karena bagian dari timnas. Muhaimin juga meminta kepada para relawan dan kader untuk maksimal menyapa warga dan optimis bisa menang mutlak di Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, maraknya wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo ditanggapi calon Wakil Presiden Mahfud MD saat di Surabaya. Mahfud yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam ini menyebut pemakzulan Presiden cukup sulit dilakukan. Selain waktunya yang mepet dengan pemilu, juga karena sejumlah persyaratan yang menjadi alasan pemakzulan. Bahkan banyak teknologi singkatnya adalah dulu ada program namanya Pusat untuk lokal. Hal ini disampaikan Mahfud MD saat menyapa kalangan milenial dan generasi Z di sebuah warung kopi di kawasan Ngagel, Surabaya. Menurut Mahfud MD, wacana pemakzulan Presiden Jokowi ini cukup sulit dilakukan saat ini. Menko Polhukam yang juga cawapres pasangan Ganjar Pranowo ini mempersilahkan jika ada yang ingin melakukan pemakzulan Presiden. Namun dirinya menjelaskan jika pemakzulan sulit dilakukan karena ada alasan persyaratan. Di antaranya terlibat korupsi, penyuapan, melakukan pelanggaran berat, bertentangan dengan ideologi negara, dan melanggar kepantasan etika. Menuduh itu mendakwa, melakukan impeach itu namanya, impeach itu pendakwaan. Itu harus dilakukan oleh minimal sepertiga anggota DPR, dari 575 sepertiga berapa? Dari sepertiga ini harus 2/3 hadir dalam sidang. Dari 2/3 yang hadir harus 2/3 setuju untuk pemakzulan. Kalau DPR setuju nanti dikirim ke MK. Apakah putusan DPR ini benar bahwa Presiden sudah melanggar? Nanti MK sidang lagi lama. Padahal ini yang menggugat-gugat tuh mintanya agar dimakzulkan sebelum pemilu. Pemilu udah kurang 30 hari. Di tingkat DPR aja nggak bakal selesai untuk mencari sepertiga orang yang mengusulkan. Belum lagi sidangnya dan belum lagi dilihat koalisinya udah lebih dari sepertiga kan yang ada di situ. Mahfud menambahkan tak hanya terkait persyaratan saja, pemakzulan juga membutuhkan proses yang lama. Sedangkan saat ini sudah mendekati pemilu. Sedangkan tahapannya melalui tahapan panjang ke DPR RI hingga diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merencanakan pembangunan rumah terapung untuk warga pesisir pantai, terutama di kawasan pantai utara atau Pantura. Prabowo mengatakan penyiapan anggaran sebesar 150 juta rupiah per rumah.
Merespon kawasan yang terendam air akibat degradasi pantai utara atau Pantura Pulau Jawa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menugaskan Universitas Pertahanan untuk membuat pilot project bagi warga di wilayah tersebut. Prabowo menugaskan Unhan untuk membuat permukiman murah di kawasan yang terendam air. Menhan menjelaskan, terdapat 2 pola pembangunan, yakni rumah di atas panggung dan rumah terapung. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa yang digelar di Jakarta Rabu 10 Januari. Kita menemukan 2 prototip rumah murah terapung yang nilainya adalah 130 juta rupiah satu rumah. Sudah termasuk solar panel, tenaga surya, sudah termasuk septic tank, sehingga dia bisa hidup off-grid tanpa tergantung PLN, dan dia bisa hidup dengan sanitasi yang bersih, dengan teknologi bioteknologi yang modern, mikroba dan sebagainya. Prabowo pun bergurau, orang Indonesia suka menaikkan harga secara diam-diam. Oleh karena itu, ia pun menaikkan anggaran dari 130 juta rupiah menjadi 150 juta rupiah per unit untuk mengoptimalkan kualitas dari rumah terapung. Dengan demikian, harapannya agar keluarga yang tinggal di dalam rumah terapung dapat hidup dengan sehat. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati.
Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafahmart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafahmart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafahmart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafahmart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafahmart. Semoga berkah ya Mbak. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan penanaman jagung perdana di Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Penanaman jagung di Konawe Utara menjadi tonggak awal untuk target swasembada pangan 2024, terutama dengan pertanian canggih. Beginilah aksi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama jajaran pemerintah Kabupaten Konawe Utara saat menanam benih jagung di Desa Amolome, Kecamatan Andowia, Konawe Utara pada Rabu 10 Januari. Penanaman jagung perdana tersebut menggunakan hand roller seeder atau alat tanam benih semi otomatis, seraya mengenalkan para petani setempat dengan mekanisasi pertanian yang canggih. Penanaman jagung dengan mekanisasi pertanian yang canggih, kata Imran, menjadi tonggak awal bagi pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan 2024. Sekarang sudah terjadi perubahan iklim, sekarang sudah musim hujan, insya Allah kita akan bergerak bersama-sama menyelesaikan masalah pangan, krisis pangan yang ada. Kepada yang penerima. Untuk membantu meningkatkan produksi pertanian di daerah tersebut, Amran juga menyerahkan bantuan benih kelapa
sebanyak 10.000 batang untuk 5.000 kepala keluarga. Bantuan dana penyuluhan pertanian senilai 2 miliar rupiah, benih jeruk sebanyak 10.000 batang, dan beberapa benih tumbuhan bernilai ekonomi lainnya. Kementerian Pertanian juga turut menyerahkan beberapa traktor dari berbagai ukuran. Konawe Utara dikenal dengan wilayah yang usaha pengembangan lahan pertaniannya yang minim. Karenanya, melalui bantuan peningkatan produksi pertanian di lokasi tersebut, kiranya peningkatan produktivitas pertanian dapat semakin terjaga. Pemirsa, Badan Pengusahaan Batam Kepulauan Riau atau KEPRI menargetkan pembangunan 4 unit rumah contoh di kawasan Tanjung Banon bagi warga Rempang yang terdampak pengembangan Rempang Eco City selesai pada Maret 2024. 961 rumah akan dibangun menggunakan dana APBN setelah pembangunan rumah contoh rampung. Badan Pengusahaan BP Batam menargetkan pembangunan 4 unit rumah contoh di kawasan Tanjung Banon yang diperuntukkan bagi warga terdampak relokasi pembangunan Rempang Eco City selesai pada bulan Maret mendatang. Kepala BP Batam Muhammad Rudi pada Rabu 10 Januari, usai peletakan batu pertama pembangunan rumah contoh mengungkapkan, setelah 4 rumah contoh selesai dibangun akan disusul dengan pembangunan sebanyak 961 unit rumah di lahan seluas 2.300 hektar. Pembangunan keseluruhan rumah relokasi nantinya akan dibiayai oleh Kementerian PUPR dan BP Batam. Oleh PUPR yaitu clearing dan cut and fill, dan kita lihat contoh ini adalah proyek BP Batam bukan pusat. Kalau pusat nanti di dalam sana yang untuk 961. Tentu kita berharap dua anggaran APBN melalui Kementerian PUPR dan anggaran BP Batam. Dulu pernah saya sampaikan bahwa satu rumah akan kita bangun 120 juta, kan tidak mungkin 120 juta. Mungkin nanti pagunya bisa kita naikkan karena namanya orang menawar. Warga yang terdampak relokasi akan memperoleh rumah tipe 45 seharga 125 juta rupiah di atas tanah seluas 500 meter persegi. Selain rumah, warga terdampak juga akan memperoleh sejumlah kompensasi seperti ganti rugi tanaman tumbuh, keramba ikan, sampan, uang tunai sebesar 1,2 juta rupiah, dan uang sewa rumah sebesar 1,2 juta rupiah per kepala keluarga setiap bulannya. Pemerintah Kota Tangerang, Banten melaksanakan gerakan penanaman padi di lahan seluas kurang lebih 2 hektar di Kampung Rawa Depan, Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten. Kegiatan ini untuk mewujudkan agrowisata pertanian bagi masyarakat yang ingin mengenal sistem pertanian. Coba 1, 2, 3. Pemerintah Kota Tangerang, Banten melaksanakan gerakan penanaman padi di lahan seluas sekitar 2 hektar yang berada di Kampung Rawa Depan, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Rabu 10 Januari 2024. Kegiatan ini mengedepankan konsep urban farming guna menggalakkan kebiasaan masyarakat untuk bertani di tengah perkotaan yang minim lahan pertanian. Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin yang turut memberikan bibit tanaman padi menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan kemandirian dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat sekitar, serta bertujuan mendirikan kampung agrowisata pertanian agar masyarakat Kota Tangerang dapat menikmati wisata di tengah sawah meski berada di areal perkotaan. Padi-padi yang ditanam kali ini diperkirakan dapat dipanen pada bulan Maret atau April mendatang, yang mana hasilnya dapat dimanfaatkan oleh para petani yang ada di wilayah tersebut. Jadi nanti pada spot-spot tertentu, ini kita akan dorong terus menjadi agrowisata, sehingga masyarakat Kota Tangerang yang ingin bernostalgia untuk menikmati pertanian dengan segala komponennya bisa datang ke Kelurahan Belendung ini. Karena di sini juga sudah ada kelompok sadar wisatanya yang insya Allah akan kita upgrade menjadi kawasan agrowisata persawahan ya, pertanian tematiknya. Selain itu, di lokasi tersebut juga dilepas kurang lebih sebanyak 500 bibit ekor ikan nila dan secara bersama-sama juga melakukan aksi menanam cabai. Bahkan penjabat Wali Kota Tangerang juga memberikan bibit serta pupuk kepada masyarakat sekitar.
Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak.
iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, 18 tahun lalu, tepatnya tahun 2006, gempa bumi melanda Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Guna meluruskan persepsi masyarakat dan mengingatkan terus masyarakat terkait dengan gempa bumi tersebut, sebuah museum gempa bumi didirikan di kawasan lereng Merapi Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Inilah Museum Gempa Profesor Dr. Sarwidi yang berada di kawasan wisata lereng Merapi Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya di Jalan Malang Yudo nomor 25 Kaliurang, Hargo Binangun, Pakem, Sleman. Museum ini dibuat para relawan dan peneliti gempa bumi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta sejak tahun 2007 lalu sebagai bentuk pengingat masyarakat terkait bencana gempa bumi besar di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 lalu. Berkunjung ke museum ini, masyarakat disuguhkan berbagai dokumentasi terkait penanganan gempa, seperti model-model bangunan tahan gempa dan usaha-usaha lainnya terkait pengurangan resiko gempa. Di bagian luar, pengunjung bisa menyaksikan berbagai hasil penelitian terkait pengembangan bangunan tahan gempa supaya bisa lebih murah, terjamin kualitasnya, dan lebih cepat. Sementara di bagian dalam museum, pengunjung bisa menyaksikan laboratorium kecil untuk simulasi penanganan gempa dan pembuatan bangunan tahan gempa. Oleh masyarakat secara luas dibandingkan kalau kita mengajar pelatihan ya lewat media. Sebenarnya media banyak ya. Salah satu media yang paling berpengaruh adalah model. Nah, lewat museum ini diharapkan pesan-pesan dari bagaimana meningkatkan ketangguhan bencana itu dapat secara optimal diterima oleh masyarakat. Gempa bumi terjadi karena benturan antar lempeng bergerak cepat dan berbeda arah sehingga mengumpulkan energi. Beruntung terjadi gempa sehingga energi tersebut bisa dilepaskan secara sedikit demi sedikit. Jika dilepaskan secara bersamaan, energi tersebut akan menyebabkan kerusakan yang fatal di bumi. Bukan gempa yang menjadikan korban, namun kerusakan bangunan yang menyebabkan manusia menjadi terluka dan justru meninggal dunia setelah terjadi gempa. Karenanya perlu dilakukan upaya-upaya meminimalkan korban akibat gempa. Salah satunya dengan membuat bangunan tanah gempa seperti banyak dikembangkan oleh para ahli. Dinikmati yang bisa dikembangkan antar generasi, khususnya adalah untuk pengembangan bangunan-bangunan tahan gempa dan usaha-usaha lain yang terkait dengan pengurangan risiko gempa. Awalnya museum ini digagas untuk menampung bangunan rusak akibat gempa dari berbagai wilayah di Indonesia dan dunia. Namun akibat keterbatasan tempat, saat ini baru kerusakan dari gempa bumi Jateng DIY tahun 2006 yang bisa ditampung di museum ini. Bukan dari jam 9 hingga 16 waktu Indonesia Barat setiap harinya kecuali hari Senin, museum ini menjadi salah satu alternatif wisata edukasi di lereng Merapi Sleman. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, berangkat dari rasa peduli terhadap lingkungan, Rama Hirawati mengajak masyarakat untuk mengambil aksi untuk mengatasi masalah sampah melalui Bank Sampah Unsyah atau BSU. Permasalahan sampah yang selama ini dianggap musibah nyatanya bisa disulap menjadi pundi rupiah. Menangani permasalahan sampah yang kian membuat resah, Universitas Syiah Kuala melalui Bank Sampah Unsyah atau BSU meminta masyarakat bergerak untuk mengatasi masalah ini. BSU tidak hanya berdampak baik bagi lingkungan, namun limbah sampah bisa diubah menjadi berkah. 11 jenis sampah dapat dibawa ke BSU, mulai dari limbah rumah tangga, plastik, kertas, besi tua, wadah plastik, hingga beberapa jenis sampah lainnya. Untuk pengelolaan sampah di BSU, nasabah diwajibkan memilah sampah terlebih dahulu dengan memisahkan sampah organik dan plastik. Selanjutnya, sampah akan ditimbang sesuai dengan jenisnya dan uang dapat dicairkan jika telah mencapai nominal Rp50.000. Saat ini BSU sendiri telah memiliki ratusan nasabah aktif dari berbagai kalangan, diantaranya perkantoran, pondok pesantren, hingga mahasiswa. Setiap bulannya, BSU mampu mengelola mencapai 20.000 ton berbagai jenis sampah dari kota Banda Aceh maupun Kabupaten Aceh Besar. Ketua Bank Sampah Unsyah, Rama Hirawati menjelaskan, banyak relawan yang didominasi oleh mahasiswa turut memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyortiran sampah dan mempromosikan keberadaan bank sampah. Ia menambahkan jika dibutuhkan edukasi sejak dini untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di masyarakat. Permasalahan kita sebetulnya di Indonesia itu adalah sampah organik, ya kan? Yang ini sebetulnya tidak jadi masalah, ya. Sampah organik ini kalau diselesaikan dengan cepat, ini akan menjadi emas, ya. Ini akan menjadi vitamin tanah kita, ya kan? Tidak perlu ada kimia, campuran kimia di situ, ya. Jadi 70% sampah kita adalah sampah organik. Seandainya ini dipilah dari awal, dari sumbernya, urusan sampah kita tidak ada masalah lagi. Rama juga berharap BSU yang diinisiasi sejak 2019 lalu dapat menjadi cara mengatasi permasalahan sampah, seperti kapasitas sampah yang overload di tempat pembuangan akhir di setiap daerah. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.